10 perintah selesai 8, 2 gagal, masih ditambah kah? Nah itu, jadi memang perlu ada kedisiplinan itu seperti itu. Karena semua juga masih begitu prosesnya. Orang tuh jadinya besar juga karena ada yang nenteng. Iya kan? Ada yang orang kaya juga, wong juga anak sing rewangi. Ngasih rewangi sih ben sugih. Bisa nandur sawah 1 hektar kan? Nah, iya. Ya, orang pintar juga ada yang ngajarin. Berapa tahun engkau diajarin berjalan oleh orang tuamu? Ya kan? Berapa lama orang tua mengajari bicara? Ya, kalau Ibnu Tufel itu eksperimen seorang bayi yang ditaruh di pulau yang tidak berpenduduk kecuali serigala. Setelah dia dewasa kembali dengan masyarakat manusia, dia nggak bisa ngomong. Tangan juga nggak dipakai buat makan kok. Karena yang mendidik serigala. Ngomongnya au, ngomongnya gitu ngomongnya, kayak serigala aja. Ya iya. Itu jadi apa namanya, terlepas dari persoalan mitos ya, bahwa guru itu inna tabiba innal muallima wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama, itu kan syair-syairnya ta'lim muta'lim itu ya boleh juga, tapi ini kalau persoalannya kan lebih dari itu, bukan hanya sekedar dimuliakan tapi juga ditaati, diteladani. Sebab walau bagaimanapun perjalanan ruhani ini rudet nih barangnya mah. Kita buka peta Jakarta bisa apal seminggu. Asal kita punya mobil, mubong-mubong di ring road apal. Tapi perjalanan rohani 20 tahun ki masih keder bikin. Iya kan? Iya. Karena luasnya dan hampir-hampir mirip semua sih. Iya. Itu. Jadi innama huwa min adamil wusul ila syekh. Mungkin juga yang ketiga alternatifnya, guru yang kamu ketemu itu guru dalban, nggak punya SIM, ujung-ujungnya ngejak sida lurah harta karun kan iki. Perasaannya beli paham, kita aku paham kan iki. Ya, menggandakan uang kan ya. Akhirnya nggak bodoh uang. Sing besi kuning, sing tari saling babi, rantai babi, apa mana kan kah? Merah delima, pedang samurai, ngaco lah. Merah delima, uang Brazil. Ya aneh kok ya, aneh apa sih nggak bodoh. Sama tekan gemet dunianya. Ketemu, aduh belum cair. Belum cair, ya kapan cair ya. Jadi dia itu belum punya SIM, belum punya surat izin mengajar. Iya. Wa amma man sahib syekh, kalau dia mau berguru, punya teman, mencari, mendekati, berguru. Wa aksara wusul ilaih, dan sering berkomunikasi dengan dia, sering ketemu, sering minta nasihat, seringlah gitu, rutin. Fala budda an yurahilahu ilal maksud, maka bagaimanapun pasti dia akan menghantarkan kamu kepada tujuan kamu kan. Iya. Aja sepisan pindo baik. Pakai sepisan pindo tekan 10 masih durung paham bikin. Ya paling mungkes. Aduh, 10 tahun masih durung dipek saktian bae kita ke. Sini belajar sakti, belajar bener. Kari kesaktian mah masa kena sidan no. kan bodoh uang. Kau yang lawan sakti ya. Itu makanya illa an yara himmatahu
dhaifatan, kecuali kalau sang guru itu melihat muridnya itu ya semangatnya lemah, ya kurang semangat, ya pleot-pleot. Iya. La tatiqu anwar syuhud, belum mampu untuk menerima penyinaran kesaksian. Ya, penyinaran kesaksian. Saya trukuhu. Nah, ini satu metodenya biasanya dibiarkan aja dulu, dibiarkan aja dulu murid yang pelat-pelatnya. Beli dipentungnya, ala mawali, ya seperti adanya, biar aja. Ya, sembahyang dog ziling ya, dengan apa ini kan? Padu asal subuh baik, yang tetap. Nah, ini ya. Iya. Sampai kapan ya terus dibina sedikit demi sedikit, terus pelan-pelan. Semua juga proses, semua juga perlu proses. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Hatta tanhada himmatuhu ila syuhudil ma'bud, sampai semangatnya itu tumbuh. Dan biasanya proses itu diberi motivasi, dimotivasi. Yang sulit itu adalah memotivasi, bukan memukul, bukan menghukum, tapi memotivasi. Kita sama anak juga nggak perlu dipukul kok. Bagaimana kita menanamkan anak itu punya cita-cita. Kalau anak itu sudah mantap cita-cita pengen jadi dokter, sudah kamu enak. Dia pasti semangat belajarnya tinggi. Tinggal sing kuat duit sirane. Tapi kalau anak itu nggak punya cita-cita hidupnya, ya dibiaya apapun nggak bakal jalan. Paling buat foya-foya. Memang punya cita-cita kok. Dan ketika anak itu bercita-cita, jangan dicoba-coba kamu patahkan cita anak itu. Tinggal tuturi handayani maunya kemana. Nyong anak tanya pengen jadi penyanyi, kamunya nggak ridho. Mau jadi kiai akhirnya jadi kini beli tadi, penyanyi beli tadi kini. Lamun bisa nembakan lumayan, bisa lur duit beli. Ya, jadi hatta tanhadha himmatuhu ila syuhudil ma'bud, sampai seorang murid itu di tangan seorang syekh, seorang mursyid, sampai diyakini betul bahwa murid itu memang betul-betul pengen ketemu sama Allah, pengen kenal sama Allah. Wa syabbaha syekhu radhiyallahu anhu hujubal qulubi bil anwar, dan Syekh Al-Mursyid mempersamakan tabir hati dengan sinar, ya. Bihujubin nufusi bil aghyar, seperti tabir jiwa kita, tabir fisik ini dengan benda-benda, bil aghyar, dengan al-hawadis. Jadi hati juga tertutup, mata hati kita, mata kepala tertutup, mata hati pun tertutup, sama tutupnya. Tapi kalau tutupnya hati itu sinar tutupnya. Tapi kalau tutupnya mata ya tembok. Ya, kebendaan ini maksudnya. Listirakihima fil hujub anillah, karena dua-duanya adalah menghijab, menutupi dari Allah. Lakin hujubun nafas bil aghyar asyaddu li'annaha zulmah. Tetapi hijab nafsu dengan aghyar, dengan benda-benda ini asyad, lebih hebat, li'annaha zulmah, karena berupa kegelapan. Wa zulmatu asyaddu hijaban minan nur, dan kegelapan itu menjadi hijab yang lebih berat daripada cahaya. Fal qulubu nuraniyatun, hati itu kan sebangsa nurani, sebangsa nurani, ya. Hujibat bin nur, maka tertutupnya juga dengan cahaya juga. Wa nufus zulmaniyatun hujibat bi zulmah, sedangkan nafsu itu adalah kegelapan, maka ditutupnya dengan kegelapan. Wa kasaiful aghyar, dan benda-benda yang
tebal ini, benda-benda yang bisa menutupi kita secara tabiat, yang menutupi mata kita ini sehingga tidak melihat makna, hanya melihat his mahsusat saja, yaitu mazahara, apapun yang kita lihat, apapun yang nampak, min bahjati dunya, kesenangan dunia, wa zukhrufiha, dan ya perhiasan dunia, wa ghururiha, dan tipuan dunia, wa zahratiha, dan bunga dunia, ya cewek, ya harta, ya jabatan, ya mobil, ya rumah, dan seterusnya. Itu semuanya menutup mata hati kita sehingga kita lupa, tidak tahu jalan, dan kita tersesat sampai menjual anak, menjual istri, menjual agama, semua dijualin untuk mendapatkan materi itu. Nah, itulah makanya saya melihat dewasa ini hampir mayoritas manusia sudah terjebak pada materi, berpikiran materialisme semuanya, karena yang menjadi target adalah dunia, materi, harta, mobil, jabatan, pangkat, dan sebagainya. Sehingga akhirnya setelah kita menjadi pencinta dunia, maka semua ukuran diukurnya itu dengan dunia. Menghormati orang juga berdasarkan dunianya. Kalau dia kaya dihormati, kalau tamunya orang melarat masuknya dari dapur. Cari menantu juga biar santri sadampingan, anaknya soleh, pintar ngaji, karena melarat ya nggak bisa. Ketika yang datang orang kaya, sekalipun anak seorang koruptor gedean, ya tetap aja diterima. Karena jadi nilai moral sudah nggak ada, semuanya materi. Orang tua juga sama, ketika anaknya kaya disanjung-sanjung, tapi yang melarat nggak disebut-sebut kok. Malah yang dikasih modal yang kaya, yang melarat diinjak sekalian. Sing wis sugih gak ditami maning wong tuane ka. Sing melarat mah diakro dikipat. Dan tidak sedikit seorang istri pun dadak sontak minta cerai ketika suaminya jatuh miskin. Ada uang abang sayang. Nggak ada uang dibuang sayang. Itulah, jadi kira-kira seperti itulah, bahwa sampai masyarakat juga memperlakukan kiai juga sama. Bahkan kiai sugih dihormati, kiai melarat masa ben baje. Padahal kiai yang melarat ini lebih soleh, padahal lebih soleh. Wahiyallati asyara ilal haqq ta'ala biqaulihi, ya inilah yang diisyaratkan oleh Allah. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Yuzuyyina dihiasi linnasi untuk manusia apa hubbu syahawati, cinta syahwat, minan nisa, baik perempuan, wal banin, dan suka anak-anak, punya cewek, punya anak, wal qanatiril muqantarati, dan harta yang berlimpah ruah. Itu semua orang, semua orientasinya adalah ke sana, mencintai syahwat. Ini nilai universal. Bahwa kenapa syahwat didahulukan? Karena orang mah ada yang punya anak, ada juga orang yang tidak kepengen punya anak. Tapi syahwat tetap orang semua punya syahwat. Ika sendal. Ya. Jadi memang manusia itu ya mayoritas menyukai materi. Ya, ingin cewek, ingin seks sebagai salah satu yang disebutkan oleh Sigmund Freud sebagai motivator yang paling penting
yang menggerakkan manusia berbuat adalah karena seks juga, kata Sigmund Freud. Sekalipun saya tidak setuju secara apa namanya 100% mangga, tapi ya memang mengandung kebenaran juga bahwa memang seks ini luar biasa, yang membuat seseorang bekerja siang malam juga karena apa? Karena seks. Belajar siang malam pengen jadi kiai, ujung-ujungnya pengen jadi biayu aja. Iya, itu kebutuhan biologis yang tidak bisa terhindarkan. Kalau orang itu tidak kencing saja seminggu, denger kan? Dia menjerit-jerit kesakitan kan? Larinya ke rumah sakit. Tapi kalau kebutuhan biologis yang tak tersalurkan, bisa diopong umaknya, bisa dipodari rabiknya, lawak kebubak apa dijejaki kabeh kan? Hebat kabeh. Iya, iya. Dan gejala impulsifnya, reaksi impulsifnya itu aneh-aneh kadang-kadang tuh. Kalau tidak terpenuhi kebutuhan biologis, bisa jadi pelupa, mangmung, langaplong kayak jago linglung. Iya, emosi meledak-ledak dan sebagainya. Iya. Dan gejala impulsifnya, reaksi impulsifnya itu aneh-aneh kadang-kadang tuh. Kalau tidak terpenuhi kebutuhan biologis, bisa jadi pelupa, mangmung, langaplong kayak jago linglung. Iya, emosi meledak-ledak dan sebagainya. Makanya ketika untuk anak-anak muda ini, terutama yang belum saatnya untuk kawin, memang kebutuhan sudah mendesak, tapi persyaratannya belum lengkap, uang belum ada, ya tirakat lah puasa. Ya, kalau masih puasa masih tegang saja ya olahraga. Pokoknya sibukkan dirimu itu bekerja sekeras-kerasnya sehingga menjadi satu kompensasi ya, bukan obsesi ya, kompensasi sehingga bisa ini dihabiskan tenaganya itu. Ya, terutama juga kita pesan kepada orang-orang tua yang kebetulan merasa lagi banyak rezeki, jangan mampang mumpung kita kok mekaya kok nggak sampai semua anak orang. Kan gitu ngomongnya kan. Akhirnya anak-anak dimanjakan tiap hari makan sate, deng-deng berkuda segala macam, daging-dagingan. Anak sedang bubur dimakan daging-dagingan semua, gimana? Bener tak beli sini sih. Anak masih bubur jangan terlalu banyak protein hayawani. Kasih oncom sama kangkung, paling-palingnya mencret. Iya kan? Ya iya. Jadi ya menunya juga kalau anak-anak kecuali ya gitu lah, boleh makan sate 40 tusuk ngapa. Iya kan? Tapi anak-anak yang masih puber masih ini ya jangan dong. Ya seminggu 2 kali lah daging itu. Iya, yang lainnya tempe segala macam. Iya, yang penting bumbunya yang enak, masaknya enak, tapi juga enak kok. Iya. Jadi harus tahu diri. Saya itu kebutuhan anak muda itu luar biasa. Kita makanya sangat mengkhawatirkan sekali. Ya. Kebutuhan yang sangat mendesak itu juga sebaiknya mah nggak usah coba-coba dah. Jangan sekali-kali mencoba mencicipi hal-hal yang haram itu. Tunggu sampai saatnya perkawinan datang dan kau sebagai pemuda yang bersih. Kalau sekali kamu mencoba, mencicipi sekali, akan ketagihan dan terus berlangsung. Tetapi kalau seandainya kita bertahan dan bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan dibuat di jalan keluarnya ada, dikasih mimpi. Sama enaknya kok. Yaj'al lahu makhraja, dibuatkan lubang keluarnya. Ya, mimpinya dengan bidadari. Mungkin ya semuanya ya cewek dalam mimpian lebih cantik daripada realita kok. Bo masih ngipi mobil semar. Iya. Ya kalau orang udah pernah berhubungan seksual dengan ini ya sudah nggak disabut, nggak ngimpi lagi udah. Akhirnya ketagihan. Iya, sampai kena penyakit AIDS, telimodar boleh.
itu semuanya bagaimana Allah memperingatkan zuyyina linnas hubbus syahwat, maksudnya begitu. Jadi kita harus tahu diri. Punten sampai sendiri kiai pada menu satu itu siraku. Iya. Sing dadi imam imam zikir itu kayak gimana satu itu siraku. Ya tetap zuyyina hubbus syahwat tetap. Ada boko mengacem ke. Supaya juga terang. Alah betul. Jangan paspor. Dia nama linglung ke jalannya. Iya, itu semuanya hubbus syahwat itu semuanya wawasan luas sekali ya. Wa yadkhulu fiha, dan termasuk dalam hubbus syahwat itu apa? Ma yulaimuha. Apa saja yang sesuai dengan keinginannya syahwat. Kesenangan syahwat kita, nafsu kita. Min hubbil jah, ingin dapat jabatan, wariyasah, dan kepengen jabat kepemimpinan, pengen jadi orang terhormat, orang kesohor, pengen jadi pejabat, itu harta ya, harta, tahta, dan wanita. Tataan kan bikin ke harta, tahta, dan wanita, itu semuanya termasuk hubbus syahwat. Al-jah, ya, jadi pembesar, jadi tokoh masyarakat, dari ajengan, jadi dukun manjur, dari mubalik ngetop, dan seterusnya ya termasuk. Ya termasuk. Betul. Iya. Nggak bisa dipungkiri. Sebab orang tuh pada ujungnya tidak sekedar hanya pengen makan di dunia ini, lebih dari makan. Tapi roh. Kalau hanya ingin makan, ingin minum, pakaian dan rumah yang standar minimalnya itu asal warg, asal nutup aurat, asal rumah tidak kebocoran, murah meriah. Yang mahal itu karena kita kepengen disanjung. Iya, ya belacu murah kok 1.300 dulu mah. Ya sekarang mungkin 15.000 agogo tuh. Iya, tapi karena pengen disanjung, baju susah 500.000. Mobil pada gelinding, HS boleh apa kan gue, gelinding sih. Iya, cari cukup. Ya, tapi karena pengen disanjung, ya baby Benz. Iya, berapa harganya? Ya 1 miliar. Itu yang seri 570, itu hampir 1 miliar. Iya, 1 miliar kok 10 hektar kan kok. Ya 10 hektar kan digawa melaku, ketabrak kepragat, bikin 10 hektar ini. Dia anak tuku sawah orang 10 hektar. Iya, ya. Soal kendaraan mah, ya sepeda himber, boleh apa sing cek kan kah? Di Belanda aja orang masih pakai sepeda kok. Di Belanda negara kaya aja masih merakyat ya. Sepeda itu masih kendaraan rakyat yang populer di sana. Ngeraja benggo sepeda sini kan nama. Iya. Karena lebih sehat pakai sepeda, badan sehat. Maka mobil mah ambilin kan kalau dok busnya. Iya, jadi jangan dikira bahwa bersepeda itu hina, enggak. Banyak negara kaya orang lebih mengutamakan bersepeda. Kalau jaraknya sini ke pasar, sini ke mana tersana, ke susukan masih bisa pakai sepeda aja. Iya, masih bisa sepeda pada motor mah. Iya, bakal sepeda pakai tiba paling bundas. Saya pakai motor kan tunggal ukurannya. Iya. Iya, hubbul jah wariyasah. Pengen jadi orang populer, pengen jadi orang kenamaan, pengen punya wibawa, wariyasah, dan pengen memimpin jabatan. Wa hubbul madah wa ta'zim. Ingin disanjung, ingin dimuliakan, pengen dihormati. Wa ghairi zalika, dan lain sebagainya. Min syahwatiha wa awaitiha. Ya. Syahwat-syahwat dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat pada diri kita ini. Wahiyallati hajabat jullan nas, itu yang menutup kebanyakan manusia, yang itu tertutup
sampai dia lupa anak istri, lupa agama, lupa sholat, lupa segala macam. Ya karena itulah mengejar harta, mengejar tahta, dan mengejar wanita. Kepengen jadi orang tersohor, pengen jadi pejabat, ya kepengen disanjung, kepengen dihormati, dan itulah kira-kira sungguh sangat melelahkan. Iya, lelah hati, lelah pikiran. Di ujung-ujungnya kalau kita berpikir cerdas, sebetulnya semua itu nonsen. Ini lebat di sana ke di alam ko, capan udah dingin. Jangan pasti lemah ini lebat di sana ke di alam ko. Paling sungguh lah penting kerengabmu. Ya paling sungguh penting kerengabmu, ngob bagus dulu kan. Larang teman nggo ngerengabakan cungur sampai 500 juta nyumbang apa masjid supaya disebut sebagai dermawan. Iya, lalu dipublikasikan di Radar Cirebon, Radar Indramayu. Oh, ada seorang dermawan nyumbang masjid Gelondong. Selesai. Ya memang iya, setelah itu dia setiap kondangan duduknya di depan. Iya dong. Satu kampung tahu ini dermawan nyumbang ratusan juta di masjid. Kondangan kah? Ningar berdoknya kah? Karo kiai beli. Ning mebel, masa didokan ning kursi plastik. Jaburia ning toples, sarah. Ning meja. Bahkan ning guri mah dibuter plastik barang-balangaken kah? Ya sekedar itu toh. Kacangnya pada kan, keburasnya pada padahal mah. Bukan maning piring, maning plas di balang-balangaken. Iya. Itu sudah saya sudah terang berkali-kali bahwa semua manusia itu pengen diperlakukan lebih dari yang lain. Kalau kita ada rezeki, umpamanya nasi tumpeng, kita kepengen dapat yang paling banyak. Walaupun mangane beli punya maning, wah sengake. Iya kan? Kita tawur duit, wah berebut. Semua orang kepengen dapat lebih banyak. Dalam masyarakat selalu begitu, bahwa ingin dirinya mendapatkan seluruh prestis lebih dapat banyak. Rezeki lebih banyak, istri lebih cantik, rumah lebih bagus, mobil lebih mewah, dan seterusnya. Dan kita diperlakukan juga kepengen lebih. Lo makan kan? Belum makan. Makanlah biar ada taiknya.